warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danang Burita bersama teman saya Melisa Valencia, Nadia Samira, Nafisa Maudina, dan Nicholas Yosua ingin mempresentasikan tugas akhir dari hukum perdata nasional tentang perceraian beda kewarganegaraan. Pertama adalah perkara yang diangkat. Pada presentasi ini kami mengangkat perkara dari putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 151 Pengadilan Perdata 2017 Pengadilan Negeri Denpasar membahas tentang perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Lalu yang kedua ada para pihak. Para pihak yang berperkara tidak diberitahukan identitas namanya. Yang pertama tergugat yang berkeluarga negara, penggugat warga Indonesia. Lalu setelah itu ada duduk perkara. Di dalam putusan ini, perkara adalah perceraian yang dilakukan antara penggugat atau istri yang berkeluarga Indonesia yang beragama Kristen dan tergugat atau suami yang berkeluarga negaraan Amerika Serikat beragama Kristen. Penggugat negeri Denpasar atas pernikahan yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 1995 di kota Pasadena, negara bagian California, Amerika Serikat. Dan akta perkawinannya diterbitkan oleh County of Los Angeles Registered Recorded at County Clerk Certified Abstract of Marriage tertanggal 11 Desember 1995 dengan akta perkawinan nomor atau local registration number 008-533 yang telah diregister di kantor di pendudukan dan pencatatan sipil Malang nomor 3 tahun 2011 yang lahir pada 3 November 1997 yang sekarang melanjutkan studinya di University of Montana, Amerika Serikat, dan anak kedua yang lahir ada 17 April 2001 di Amerika yang mengikuti pendidikan tingkat sekolah menengah umum Denpasar dan tinggal bersama penggugat dan tergugat oleh kedua anak tersebut berkewarganegaraan Amerika. HPI dalam kasus. Untuk menentukan unsur HPI dari suatu kasus dapat dilihat dari titik pertalian primernya, yang dapat dilihat dari kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum dalam hubungan intern. Dalam kasus ini, ada atau tidaknya unsur HPI dapat dilihat dari satu titik pertalian primer berdasarkan kewarganegaraan. Dalam kasus ini, tergugat suami yang berkewarganegaraan Amerika menikah dengan penggugat istri yang berkewarganegaraan Indonesia. Tergugat suami yang berkewarganegaraan Amerika yang tunduk pada hukum Amerika, sedangkan penggugat istri yang berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sehingga hubungan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda menyebabkan beda masing-masing hukum yang berlaku. Yang kedua, titik pertalian primer berdasarkan tempat kediaman. Dalam kasus ini, penggugat istri yang berkewarganegaraan Indonesia menikah di kota Pasadena, negara bagian California, Amerika Serikat. Maka hukum yang berlaku bagi penggugat istri adalah hukum Indonesia. Sedangkan hukum yang berlaku di tempat di mana penggugat istri melakukan perkawinan adalah hukum Amerika. Sehingga hukum yang berlaku bagi penggugat istri berbeda dengan hukum tempat melangsungkannya perkawinan. Tiga, titik pertalian primer berdasarkan domisili. Dalam kasus ini, tergugat suami WN Amerika menetapkan di Denpasar, Bali, Indonesia. Maka hukum yang berlaku untuk tergugat suami adalah hukum Amerika. Sedangkan hukum yang berlaku di tempat tergugat suami menetap domisili adalah hukum Indonesia. Sehingga hukum yang berlaku bagi berbeda dengan hukum yang berlaku di tempat menetap atau domisili. D. Titik pertalian primer berdasarkan tempat kedudukan badan hukum. Dalam kasus ini, tergugat suami WN Amerika digugat di Pengadilan Negeri Denpasar yang berkedudukan di Indonesia. Maka hukum yang berlaku bagi tergugat suami adalah hukum Amerika, sedangkan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Denpasar adalah hukum Indonesia. Sehingga hukum yang berlaku bagi tergugat berbeda dengan hukum yang
berlaku di Pengadilan Negeri Denpasar yang berkedudukan di Indonesia. Maka berdasarkan penjabaran di atas, kasus ini termasuk ke dalam HPI. Jika melihat dari sisi titik perkalian sekunder, ada beberapa, yaitu satu, titik perkalian sekunder berdasarkan pilihan hukum. Pilihan hukum hal ini dapat dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut, yaitu dapat secara fiktif, tegas, diam-diam, hipotetis. Dalam kasus tersebut dapat berlaku hukum Indonesia dalam gugatan cerai tergugat dan penggugat yang menikah di Amerika. Karena gugat di Indonesia dapat dikatakan bahwa mereka secara diam-diam memilih hukum Indonesia untuk menyelesaikan gugatan cerai. 2. Titik perkalian sekunder berdasarkan lex loci actus, yang dimana terjadinya suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan bisa berlaku hukum Amerika untuk pernikahan antara tergugat dan penggugat karena pernikahan dilangsungkan di Amerika. 3. Lex loci solution. Hukum yang berlaku bisa ditentukan dari tempat dilaksanakannya perbuatan hukum, di mana ada terjadi perkawinan di Amerika dan juga dicatatkan di Amerika. Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Melisa. Hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam menentukan hukum yang digunakan oleh hakim, terdapat 2 kualifikasi. Yang pertama, lex fori, yang adalah hukum yang digunakan adalah hukum dari hakim atau pengadilan yang mengadili perkara. Dan yang kedua adalah lex causa, adalah hukum yang dipakai adalah hukum yang seharusnya berlaku bagi kasus tersebut. Dalam kasus ini, penggugat istri dan tergugat suami melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar dan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menangani perceraian ini dan memutuskan berdasarkan hukum materi Indonesia. Maka kasus ini termasuk dalam kategori kualifikasi lex fori. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P1 berupa marriage certificate atau akta pernikahan, bukti P2 berupa surat pencatatan akta pernikahan negara bagian California, dan yang bukti ketiga P3 berupa tanda bukti pelaporan perkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bila mana bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan menurut agama Katolik di Amerika Serikat. Yang kedua, menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah sepasang suami istri yang diikatkan oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum karena ternyata pula bahwa perkawinan tersebut telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebagaimana bukti P3. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nada. Pertimbangan dan putusan hakim tentang perkara itu. 1. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan selama perkawinannya, penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak, yakni masing-masing bernama anak 1 penggugat dan tergugat, laki-laki umur lebih dari 20 tahun, kewarganegaraan Amerika Serikat, sebagaimana dibuktikan dengan Certificate of Live Birth State of California dengan local register yang diterbitkan oleh County of Los Angeles, Register Recorder atau County Clerk, tertanggal 10 April 1989, yakni kini sementara melanjutkan studinya di University of Montana, Amerika Serikat. Anak 2 penggugat dan tergugat perempuan umur lebih dari 17 tahun, kewarganegaraan Amerika Serikat, sebagaimana dibuktikan dengan Certificate of Live Birth State of California dengan local register yang diterbitkan oleh County of Los Angeles Register Recorder atau County Clerk tertanggal 17 April 2001, yang kini sedang mengikuti pendidikan di tingkat sekolah menengah umum di Denpasar dan tinggal bersama penggugat. 2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik, bertanggung jawab terhadap keluarganya, oleh karena selama tergugat tidak bekerja, penggugat yang membiayai segala kebutuhan anak-anak penggugat.
oleh karena penggugat memiliki usaha, terlebih lagi selama tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat setahun yang lalu, penggugat sebagai orang tua tunggal yang membiayai dan mendidik dan mengasuh anak-anak penggugat tersebut sampai saat ini. Yang ketiga, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat mencabut kekuasaan ibu terhadap pengasuh anak-anaknya, sehingga dengan demikian petitum penggugat angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan. 4. Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat berhasil dibuktikan oleh penggugat, maka untuk tertibnya administrasi pencatatan pada kantor catatan sipil tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka petitum gugatan penggugat angka 4 sudah seharusnya pula untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan atau perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah nanti. 5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka tergugat berada di pihak yang kalah dan dikarenakan untuk membayar biaya perkara ini. Analisis yang bisa kita ambil dari perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 151 Perdata Gugatan 2017 adalah menyatakan tergugat yang dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. 3. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di kota Pasadena, negara bagian California, Amerika Serikat, pada tanggal 14 Mei 1995, sebagaimana dokumen perkawinan Marriage Certificate, State of California, County of Los Angeles, tertanggal 14 Mei 1995, dengan akta perkawinan nomor atau Local Registration Number 08533 yang diterbitkan oleh County of Los Angeles Register Recorder atau County Clerk Certified Abstract of Marriage tertanggal 11 Desember 1955 yang telah diregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang nomor 3 tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Lalu menyatakan hukum bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama anak 1, penggugat dan tergugat, laki-laki lahir tanggal 3 November 1957, kewarganegaraan Amerika Serikat, sebagaimana dibuktikan dengan Certificate of Live Birth, State of California dengan Local Register 1199719122710 yang diterbitkan oleh County of Los Angeles Register Recorder atau County Clerk tertanggal 10 April 1989. Anak 2 penggugat dan tergugat. Perempuan, lahir tanggal 12 Desember tahun 2000. Kewarganegaraan Amerika Serikat sebagaimana dibuktikan dengan Certificate of Live Birth, State of California dengan lokal Register 1200019132505 yang diterbitkan oleh County of Los Angeles Register Recorder, County Clerk tertanggal 17 April 2001, yang kini diasuh dan tinggal bersama penggugat agar tetap berada bawah pengasuhan penggugat sebagai ibu kandungnya hingga dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa memutus hubungan kekeberatan dengan tergugat. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, guna didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.326.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 oleh I Gusti Ngurah Putra Utama Atmaja SHMH sebagai Hakim Ketua, Sri Wayuni Ariningsih SHMH dan I Gusti Ngurah Parta Bargawa SH, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut
dengan dibantu oleh Imade Wisnawa, SH Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tanpa kehadiran pihak tergugat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Maaf bila ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan. Terima kasih. Selamat siang.